kenapa Safira ibu undang ke ruangan ini? Nah, ya, Safira ibu lihat tadi pagi Safira datang terlambat. Padahal Safira itu adalah petugas pelaksana upacara pada seni ini. Bahkan di kelas, ibu lihat juga saat ibu mengajar, Safira sering-sering mengantuk. Apa benar ini Safira? Tidak apa-apa Safira, ibu tidak marah. Sebagai manusia, pasti kita itu tidak luput dari kesalahan. Namun, Safira tentunya mempunyai alasan sampai mengapa Safira datang terlambat dan sering mengantuk di kelas. Coba Safira ceritakan, apa alasan Safira sampai datang terlambat? Dan kami juga pulang malam, jadi saya Ya, mengikuti keagamaan itu Safira sudah bagus, itu tidak melarang. Namun kita harus ingat bahwa kita itu adalah siswa. Siswa itu datang pagi-pagi untuk belajar sampai pada waktu pulang. Jadi sebagai siswa kita harus bisa berbagai waktu, ya. Kita harus berbagai waktu. Jangan sampai kejadian seperti ini akan terulang. Nah, kita kembalikan pada keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama. Apa Mas Safira masih ingat keyakinan kelas yang sudah kita buat? Iya, Bu. Kalau Safira masih ingat, kira-kira keyakinan yang mana yang Safira belum tunjukkan berdasarkan pelanggaran yang telah Safira lakukan tadi pagi? Dan memperhatikan pelajaran. Ya, jadi Safira telah belum menunjukkan datang tepat waktu dan memperhatikan pelajaran. Karena itu merupakan suatu kesepakatan bersama, maka tentunya itu harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kita harus komitmen dengan apa yang telah kita sepakati. Bagaimana Safira? Ya, Bu, terima kasih. Saya akan memperbaiki kesalahan saya ini dan tidak akan mengulangi lagi. Ya, sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa senang karena telah dipercayai untuk melakukan praktik dalam suatu kasus pelanggaran di kelas. Dalam praktik ini, kita bisa memetik hikmahnya, di mana jika kita dalam membuat suatu keyakinan berdasarkan hasil kesepakatan, kita harus komitmen dengan keyakinan yang telah kita buat. Terima kasih. Waalaikumsalam, mari masuk. Ilyas, apa Ilyas tahu kenapa ibu mengundang Ilyas ke ruangan ini? Iya, tadi waktu ibu menuju kelas, tidak sengaja ibu melihat Ilyas bermain dengan teman-teman, bermain hipnos, dan Ilyas sempat mengeluarkan makian. Nah, ibu tidak tahu penyebabnya apa. Namun tentunya Ilyas mempunyai alasan melakukan demikian. Nah, sekarang coba Ilyas ceritakan apa alasan Ilyas mengeluarkan makian pada teman Ilyas. Saya tidak sengaja mengeluarkan makian karena sudah kalah. Iya, saya paham respon Ilyas ini karena Ilyas mengalami kekalahan. Memang setiap permainan itu
ada yang kalah dan ada yang menang. Yang menang dia akan merespon gembira, sedangkan yang kalah dia akan berespon negatif seperti yang telah Ilyas lakukan tadi, yaitu memaki teman Ilyas. Nah, kalian itu boleh bermain, tapi kita harus sportif. Kita harus mampu menahan diri kita supaya tidak bersikap negatif seperti memaki tadi. Nah, ini bisa saja menyebabkan teman kita tersinggung. Bahkan Ilyas bisa berkelahi dengan teman Ilyas. Nah, apakah Ilyas mengerti? Oke, kalau begitu Ilyas datangi teman Ilyas dan Ilyas minta maaf. Saya merasa senang diberi kepercayaan untuk mendemonstrasikan suatu kasus pelanggaran, di mana saya tidak diajak berbicara menanyakan apa yang sudah saya lakukan tanpa memberi hukuman. Namun demikian, saya tetap merasa bersalah setelah melakukan kesalahan.